Oh, ada satu pertanyaan lagi. Boleh. Pertanyaan. Gini, ini dilema saya dan saya mengatakan bukan dilema sesungguhnya. Sebagai orang hukum tata negara saya paham betul bahwa orang yang sudah dipilih itu punya hak. Bukan, orang yang sudah dipilih kemudian itu berhak dilantik dan berhak dan sah. Ya, sah. Sebagai pemimpin kita. Benar. Terlepas apapun yang menjadi prosesnya. Iya. Tapi masalahnya adalah ada nggak ruang yang sifatnya personal, private, yang sedikit dipublikkan, di-spill ke publik, bahwa saya mengatakan misalnya dalam satu kesempatan mengatakan haram hukumnya, kita mengendorse itu, mengakui pemimpin yang memperoleh kekuasaan dengan cara curang. Saya di challenge, ada nggak yang salah dengan pernyataan saya itu? Dari sudut pandang agama. Dari sudut pandang saya yang sifatnya vertikal, kan saya bilang keyakinan saya. Saya tidak lagi bicara konsep hukum tata negara, saya bicara tentang keyakinan, konsep vertikal. Kalau gitu kita coba untuk exercise ya. Namanya ini exercise pemikiran. Menurut agama Islam, kalau pernikahannya nggak sah, itu anaknya nggak sah. Artinya walinya ini akan kehilangan hak untuk menjadi wali bagi anaknya. Orang tuanya akan kehilangan hak untuk menjadi wali bagi anaknya karena aktivitas yang nggak sah. Makanya di dalam ibadah, di dalam Islam tuh ada yang namanya batil. Tapi bayinya nggak berdosa kira-kira. Bayinya nggak berdosa, betul. Nah artinya ada yang namanya batil di dalam agama Islam. Ibadah ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Maka kemudian menjadi batil. Menjadi tidak sah. Jadi tidak sah ini kan menjadi tergantung dengan syarat-syaratnya. Nah tadi sebenarnya dalam hukum tata negara kita nggak tahu, tapi dalam keyakinan kalau andai kan ini diperoleh melalui cara yang kemudian curang atau cara yang kemudian tidak seharusnya, maka wajar-wajar aja saya pikir ketika orang berkeyakinan seperti itu. Nah kecuali kalau memang menurut orang yang lain bagi saya tidak, bagi saya sah. Kenapa? Karena tidak ada memerlukan requirement itu misalnya. Apapun yang terjadi itu kalau saya tuh lebih berpikir gini, Prof. Kalau kita punya rumah kebakaran, maka kalau saya lebih memilih untuk tidak memperhatikan penyebab kebakarannya. Tapi secara manajemen resiko saya akan tanya, what's left? Apa yang tersisa? Kita mulai dari situ. I see. Ini a good answer. Jadi apa yang tersisa aja? What's left? Apa yang tersisa dari Indonesia? Kita mulai dari situ. Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin? Apa yang tersisa dari proses Pilpres kemarin, setidaknya kita jadi tahu bahwasanya orang tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya jujur. Ya, tetapi apa yang tersisa bagi kita untuk move on, untuk moving forward dengan kekuasaan yang sekarang ada? Ada banyak yang sebenarnya perlu kita lakukan. Kalau saya selalu bilang sama orang-orang begini, saya tidak pernah berharap pada satu proses yang ujung-ujungnya kita sudah ketahui seperti apa. Jadi kalau seandainya jadi gini, Andrew Tate tuh pernah bilang gini, Prof. Kalau ada satu game main basket di jalanan, siapa yang menang 1 lawan 1, saya kasih duit $50,000. Tapi nggak ada wasitnya di situ. Berapa persen chance orang berbuat curang? 99%. Kalau nggak 100%, 99% kan itu kan ya orang berbuat curang. Bayangkan ini bukan permainan basket yang menangnya dapat 50,000 loh. Tapi ini dapatnya nggak tahu berapa nih, gitu kan ya. Mungkin nggak orang nggak berbuat curang untuk mendapatkan itu. Kalau dia nggak curang malah dia bodoh. Karena wasitnya nggak ada. Nah ini maksudnya wasitnya literally nggak ada. Nah saya nggak tertarik untuk main di game orang lain. Maka yang saya tertarik adalah what's left. Bagi saya yang tertinggal adalah umat ini. Umat ini masih bisa diperbaiki dan akan selalu bisa diperbaiki. Maka kita fokus ke umat. Selalu ada konsep Islam mengkaitkan antara umaro dan ulama, ustadz, ulama dan kemudian society kan. Betul. Selalu relate itu kan, sangat relate sekali. Cuman kita tahu masa ini dipotong ininya. Nah, cuman kita tahu dalam sepanjang hampir seluruh kisah Nabi itu adalah nabi-nabi ketika mereka berjuang mereka melawannya umaro. Hanya ada nabi yang nggak lawan umaro, siapa misalnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman karena mereka umaronya. Atau Nabi Nuh. Nabi Nuh lawan status quo. Nabi Musa lawan status quo. Nabi Muhammad lawan status quo. Artinya kenapa? Balik lagi karena yang paling mudah untuk korup adalah orang yang punya kekuasaan. Maka wajar ketika orang punya kekuasaan dan dia tidak punya kebenaran, dia menjadi korup. Nah karena itulah kalau saya secara pribadi, bukan kita tidak memperhatikan penguasa, tapi penguasa sudah melakukan tugasnya mereka. Dan kalau mereka sudah memilih narasinya seperti ini, maka yang bisa kita sadarkan adalah umat. Kita boleh nggak sih pergi ke istana? Kalau bagian saya, kalau saya meyakini tidak. Tidak. Artinya kalau diundang ke istana, Ustaz pasti akan tolak. Apalagi jabatannya.
Kenapa? Karena tugas kita adalah menyampaikan sesuatu yang benar. Yang terjadi harusnya adalah penguasa yang datang ke ulama. Karena kalau ulama yang datang ke penguasa, orang pasti zon. Orang pasti akan berpikir, kenapa lu datang ke sana? Bukankah kemudian kamu harusnya yang didatengin? Kalau kamu datang, apa yang mereka punya? Ada sesuatu yang mereka punya, walaupun tidak digebiah uyah ya, tidak dipatok harus seperti itu. Tapi kalau ini kan keyakinan ya, balik lagi. Karena saya enggak. Artinya apa? Ulama itu ini didatengin. Ngomong-ngomong, emang saya ulama? Enggak juga sih. Ulama itu didatengin gitu kan ya. Kalau misalnya ulama yang datengin penguasa, itu lebih banyak omongan orang.